Ibu Sulastri SP MSI selaku penguji, dan kepada mahasiswi Ranti Oktianingsih sebagai pemateri. Baiklah, tak berlama-lama kepada saudari Ranti Oktianingsih, silakan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ongki Alberto SPMSI selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat kepada Ibu Sulastri SPMSI sebagai dosen pembimbing saya. Baiklah, di sini saya Ranti Oktianingsih akan memaparkan hasil laporan magang saya yang berjudul Manajemen Pemanenan Kelapa Sawit Elais Guenensis Jack di PT Tania Selatan Kebun Gunai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Next. Latar belakang. Praktek kerja lapangan atau magang bertujuan agar mahasiswa mengetahui berbagai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan maupun dalam bidang industri terkait, sehingga diharapkan nantinya mahasiswa mendapatkan pengalaman saat berada di lapangan secara nyata. Pada kegiatan praktek kerja magang kali ini, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang berkesempatan untuk melaksanakan di PT Tania Selatan Kebun Gunai Timur, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan terletak di Desa Purwoasri, Kecamatan Lumping Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil dan pembahasan. Dalam kegiatan manajemen panen kelapa sawit di PT Tania Selatan Kebun Gunai Timur, yaitu melalui beberapa faktor. Yang pertama, persiapan panen. Persiapan panen dimulai dari yaitu menentukan angka kerapatan panen atau AKP. Angka kerapatan panen atau AKP atau taksasi produksi merupakan suatu perkiraan terhadap kapasitas produksi yang akan dipanen dalam satu blok tertentu. Perhitungan AKP harus tepat karena mempengaruhi perhitungan kebutuhan tenaga kerja panen pada keesokan harinya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AKP sama dengan GTM dibagi GTS dikali 100%. Keterangan AKP angka kerapatan panen tandan per pohon, GTM jumlah tandan matang atau per tandan, GTS jumlah tanaman sampel per pohon. Next. Tenaga kerja panen. Tenaga kerja panen merupakan sumber daya manusia yang paling penting perannya dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu dengan menggunakan rumus tenaga kerja panen sama dengan AKP dikali jumlah keseluruhan pokok dikali BJR dibagi target tahun tanam. Sistem panen dan rotasi panen. PT Tania Selatan Kebun Gunai Timur merupakan menerapkan sistem panen hancegiri tetap perkemandoran, di mana penempatan pemanenan yang akan memanen pada hari tersebut telah ditentukan hancak ke hancak selanjutnya, dan rotasi panen yang diterapkan sesuai dengan interval panennya yaitu 10 hari. Next. Alat panen. Alat panen yang digunakan di divisi 1 PT Tania Selatan Kebun Gunai Timur yaitu dodos kecil dengan ukuran 3 inch, dodos besar dengan ukuran 5 inch, pisau egrek, kapak, gancu, angkong, paranggoni, dan tojok. Next. Sistem pengawasan panen merupakan kegiatan yang sangat penting dalam manajemen panen. Sistem pengawasan panen ditunjukkan untuk memeriksa kualitas buah dan untuk mengetahui jumlah produksi tandan buah segar yang dipanen. Sistem pengawasan panen yang diterapkan di divisi 1 Kebun Gunai Timur berupa pengontrolan tenaga kerja, panen, dan pemeriksaan mutu tandan buah segar yang dilakukan oleh staf lapangan FO, SRFC, mandor panen, dan bench counter atau BCC. Next. Dan yang terakhir yaitu sistem pengangkutan tandan buah segar. Sistem pengangkutan tandan buah segar merupakan kegiatan terakhir dalam pelaksanaan kegiatan panen. Sistem pengangkutan tandan buah segar di divisi 1 PT Tania Selatan Kebun Gunai Timur menggunakan 2 unit kendaraan dan satu unit bantuan alat angkong
dump truck. Traktor merupakan kendaraan yang mengangkut tandan buah segar dari TPH kemudian ditumpahkan atau dituangkan tandan buah segar ke dalam bin dump truck, sedangkan dump truck merupakan kendaraan yang mengangkut tandan buah segar ke PKS. Baiklah, sekian pemaparan hasil dari laporan saya. Saya ucapkan terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan. Baiklah, kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan memperkenalkan nama dan NIM sebelum bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yopi Irfan Engasa Putra, NIM 41 2017 111. Di sini saya akan bertanya apa saja alat-alat yang digunakan dalam kegiatan panen dan bagaimana cara penggunaan alat-alat panen tersebut. Ya, dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Yopi. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Yopi. Pertanyaannya, apa saja alat-alat yang digunakan dalam kegiatan panen dan bagaimana cara penggunaan alat-alat panen tersebut? Alat yang digunakan dalam kegiatan panen yang pertama yaitu bedes kecil dengan ukuran 3 inch. Itu digunakan pada panen umur tanaman 1-2 tahun. Bedes besar dengan ukuran 5 inch digunakan pada panen umur tanaman 3-5 tahun ke atas. Pisau egrek digunakan pada panen umur tanaman 10 tahun ke atas, dan kapak memotong digunakan untuk memotong tangkai TBS yang masih panjang berbentuk cangkem kodok atau pip. Ganju digunakan untuk mengangkat tandan buah segar ke angkong dan menyusun tandan buah segar ke TPH. Angkong yaitu digunakan untuk mengangkut tandan buah segar dari pasar pikul menuju ke TPH. Karung goni eksekutif digunakan untuk mengumpulkan gerondolan-gerondolan, dan tojo digunakan untuk bongkar dan muat tandan buah segar ke atau dari alat transportasi. Baiklah, bagaimana saudara Yopi? Apakah sudah puas dengan jawaban pemateri? Oke, terima kasih. Sangat puas. Baiklah, selanjutnya kepada Bu Sudastri, apakah ada yang mau dikoreksi atas laporan dari pemateri? Baiklah, yang pertama pada bagian judul ya. Di kata panen itu, pemanenan itu diganti sama kata panen. Karena pada bagian rumusan masalah, di situ kan tulisannya panen, sedangkan di judul itu pemanenan. Jadi yang pertama itu diganti ya. Terus logonya kita kan bukan menggunakan logo seperti ini, jadi diganti sama logo yang sesuai dengan fakultas kita. Terus saya lihat di sini SOP-nya belum ada ya. Tolong dimasukkan SOP-nya pada bagian akhir. Mungkin itu koreksi dari saya. Baiklah, kepada saudari Yanti, tolong dicatat dan dipahami apa saja yang dikoreksi sama Bu Sudastri. Baik Pak. Baiklah, seminar magang hari ini saya tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah.